Satu hari, satu fakta. Rival timnas Indonesia saat ini bukan lagi Thailand, Vietnam, ataupun Malaysia. Rival timnas Indonesia saat ini adalah Australia. Fakta. Mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita. Tim senior juga saya akan panggil mereka nanti bulan September, saya ingat Ya kurang lebih begitulah cuplikan dari Bapak Erick Thohir yang marah-marah karena menilai selebrasi dari timnas Australia yang terlalu berlebihan. Tapi saya tidak akan membahas soal selebrasi pemain timnas Australia yang berlebihan. Saya di sini mencoba mengambil sisi positif. Karena kalian pasti ingat 1 atau 2 tahun ke belakang, rival kita yang sering gontok-gontokan itu Vietnam, Thailand, ataupun Malaysia. Dalam wawancara itu Bapak Erick Thohir juga menyampaikan kalau kenapa timnas Australia U16 itu berselebrasi berlebihan. Itu karena timnas U23 mereka kita kalahkan. Wow. Dan satu hal yang perlu kita ingat, mempunyai rival yang hebat itu artinya akan menjadikan kita lebih hebat dari mereka. Layaknya seorang guru Gai yang memilih Kakashi sebagai rivalnya. Saya yakin suatu saat kita akan diakui oleh Madara. Saya yakin. Bagaimana pendapat kalian? Jujur aja pas gue lihat isi grupnya kayak gini, gue nggak yakin kita bisa lolos. Olah, gue Vanes, ya tadi baru aja keluar hasil drawingnya dan Indonesia masuk ke grup neraka. Karena kalau lu bandingin negara-negara di grup A dan grup B ini terlihat lebih mudah. Men, kita ketemu Jepang yang notabene negara terbaik di Asia. Ya bahkan gak cuma di bola tapi kayak secara ketertiban, kedisiplinan ya mereka yang terbaik lah. Jepang rank 17, Australia 23, Saudi Arabia 56, Bahrain 81, dan Cina 88. Kalau gitu menurut lu Indonesia bakal ada di peringkat berapa nih? Jujur untuk di peringkat 1 dan 2 gue pesimis. Karena menurut gue peringkat 1-nya bakal Jepang, 2-nya bakal Australia. Tapi gue realistisnya dan gue berharap bangetnya Indonesia bakal ada di peringkat 4, yang berarti kita bakal masuk ke kualifikasi Piala Dunia round 4. Karena buat yang belum tahu, peringkat 1 dan 2 itu auto lolos ke Piala Dunia, peringkat 3 dan 4 masuk ke kualifikasi round keempat, peringkat 5 dan 6 itu gugur. Di sini kita underdognya, but nothing is impossible. Jadi yuk bisa yuk. Ini dia jadwal mainnya, bisa lu simpen atau lu screenshot, dan kalau lu mau nonton bola termudah dan terlengkap, lu bisa cek di website ini atau klik link di bio TikTok. Good news guys, ada kabar baik untuk timnas Indonesia. Menurut info dari manajer timnas, Pak Sumarji, akan ada tambahan pemain keturunan sebelum ronde ketiga dimulai. Gue kutip dari bolasport.com. Untuk persiapan, kami akui masih membutuhkan beberapa pemain berkualitas di lini depan katanya. Menurut kami, lini depan timnas Indonesia masih kurang. Jadi kami sedang mengupayakan mencari pemain-pemain keturunan di lini depan. Terus dilanjut ngomong kayak gini, kami mencari pemain grade A, jangan lagi pemain grade B. Sebab ini udah babak penting. Lebih dari itu, satu nama intinya, dan posisinya striker. Ya, Ole Romeni salah satunya. PSSI akan mengejar terus Ole Romeni. Semoga aja prosesnya lancar dan dimudahkan supaya Ole Romeni dapat bergabung dengan timnas Garuda guys. Komentarnya sikat. Berapa sih jumlah kemenangan minimal yang harus diraih oleh timnas Indonesia agar bisa lolos dari grup neraka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, aku udah bikin hitung-hitungan di atas kertasnya. Yuk kita bahas. Tapi sebelum itu, buat yang belum follow, bantu follow akun ini agar akun ini bisa berkembang dan terus berbagi informasi-informasi menarik lainnya. Thank you. Bisa dibilang grup C ini adalah grup neraka. 3 langganan Piala Dunia, Jepang, Australia, dan Saudi Arabia berada di grup ini. Secara matematis, kita anggap saja bahwa peringkat 1, 2, dan 3 akan diisi oleh Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Tapi sekali lagi aku tegaskan, bola itu bulat, apapun bisa terjadi di sepak bola. Yang aku lakukan di sini adalah hanya kalkulasi di atas kertas saja. Nah, jika peringkat 1, 2, 3 dihuni oleh 3 negara tadi, maka Indonesia mau nggak mau harus berada di peringkat 4 untuk bisa memastikan lanjut ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Kita kembali lagi ke pertanyaan awal, berapa poin yang harus didapat agar Indonesia bisa mensecure atau memastikan peringkat keempat? Jika melihat histori dari Thailand dan Vietnam di 2 periode sebelumnya, maka posisi 4 selalu diisi oleh tim dengan raihan poin kisaran 12 hingga 14 poin. Itu artinya untuk memastikan posisi 4, timnas Indonesia harus paling nggak memperoleh 4 kemenangan. Nah, masalahnya 4 kemenangan tersebut bisa didapat dari negara mana aja? Ini yang perlu kita bahas. Nah, di sini aku udah bikin 3 kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan yang paling mudah. Indonesia harus menang melawan China dan Bahrain, baik itu di laga tandang maupun laga kandang. Jika Indonesia bisa menyabet 4 pertandingan tersebut, maka 12 poin sudah di tangan. Kenapa dengan seperti itu kemungkinan besar Indonesia bisa mengunci peringkat 4? Karena China dan Bahrain hampir tidak mungkin, ya peluangnya kecil lah untuk bisa mengalahkan Jepang, Saudi Arabia, ataupun Australia. Ada kemungkinan, tapi itu kecil sekali. Nah, kemungkinan yang kedua lebih sulit dari yang pertama. Seandainya pahit-pahitnya
ketika bertandang ke Bahrain dan ke China Indonesia nggak menang, taruhlah imbang, itu artinya Indonesia baru memperoleh 8 poin. Nah, sulitnya di sini karena itu artinya paling nggak Indonesia harus mencuri 1 kemenangan. Nah, kemungkinan yang paling gampang, yang paling bisa diraih adalah menang di laga tandang melawan Saudi Arabia atau melawan Australia. 1 kemenangan aja. Itu artinya Indonesia sudah mendapatkan 11 poin. 11 poin mungkin bisa kita anggap aman juga lah untuk men-secure peringkat keempat. Nah, kemungkinan ketiga ini adalah kemungkinan yang paling sulit. Seandainya ternyata Indonesia ketika bertandang ke Bahrain dan China kalah, lalu menang hanya di kandang, itu artinya baru memperoleh 6 poin. Dengan demikian, Indonesia harus mencari 2 kemenangan lagi. Yang paling mungkin adalah mau nggak mau Indonesia harus menang melawan Australia di kandang atau Saudi Arabia di kandang. Yang kemungkinan ketiga adalah kemungkinan yang paling sulit. Jadi menurutku 4 pertandingan melawan China dan Bahrain, baik itu di kandang maupun tandang, itu adalah kemungkinan Indonesia bisa mencuri kemenangan di situ. 4 kemenangan bisa memastikan di posisi keempat. Nah, sekali lagi ini hanya hitung-hitungan matematis di atas kertas. Di atas lapangan bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Bagaimanapun itu caranya, kita doakan timnas Indonesia bisa lolos. Syukur-syukur bisa lolos langsung peringkat 1-2. Segitu dulu. Thank you. Nggak ada satupun negara ASEAN yang mendukung perjuangan timnas Indonesia sebagai satu-satunya negara yang mewakili ASEAN di putaran ketiga. Ini terbukti saat salah satu akun sosial media dari netizen Thailand membuat prediksi kalau timnas Indonesia akan hancur lebur di putaran ketiga dan hanya bisa mengumpulkan 6 poin aja dari 10 pertandingan. 6 poin itu didapat saat timnas Indonesia bertamu ke markas Bahrain yang mereka prediksi pertandingan akan berakhir dengan skor 1-1. Kemudian juga saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi yang mereka prediksi pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Begitu juga saat menjamu Cina, mereka prediksi akan berakhir dengan skor 1-1. Selanjutnya, mereka memprediksi timnas Indonesia akan dapat 3 poin saat menjamu Bahrain, sementara pertandingan sisanya timnas Indonesia akan berakhir mengenaskan. Gimana menurut kalian guys? Apakah kita butuh dukungan dari negara lain? Kalau gue sih nggak butuh lah. Media Vietnam ngamuk. Timnas U16 kalah karo timnas U16 Indonesia. Mereka nggak percaya kalau timnas U16 Indonesia sehebat itu. Mereka bilang sepak bola Vietnam terasa membosankan. Mereka tak menyangka akan kalah dengan skor telak 5-0 tanpa balas. Mereka juga kaget. Pertandingan kelompok umur U16, penontonnya juga meludak. Mereka gak paham bahwa sepak bola itu sudah jadi bagian dari Indonesia. Jadi mau kelompok umur, tim senior, penontonnya jamin mesti meludak. Bisa gitu ditunggu aja gimana kelanjutannya. Kalau dulu di tahun 2022 timnas Indonesia U16 juara Piala AFF tapi gagal di Piala Asia atau nggak lolos di Piala Asia. Di tahun 2024 ini U16 juara ketiga. Ya muga-muga wae di Piala Asia U17 Indonesia iso lolos. Dongake wae bolo. Tulis dukunganmu di kolom komentar. Gas ke. Ke Emil, saya bicara bahwa kita tetap terbuka, tapi kita tidak mau tentu istilahnya memaksakan, karena tadi yang teman-teman sudah tanya, Justin mendarat langsung main, Nathan ya datang langsung main. Artinya apa? Tidak ada pemaksaan. Mereka langsung main dengan resiko cedera, tapi mereka yang mau membela merah putih. Nah itu aja. Itu yang kita harapkan. Dan silakan cek para pemain yang ada di tim nasional ini, ya jangan ada stigma pemain bayaran. Bahwa mereka semua memang tadi mau bela merah putih. Ya bisa disaksikan di administrasi PSSI tidak ada uang-uang. Ya. Semua transparan, semua mereka ingin membela merah putih. Masuk grup neraka, Indonesia dihantui rekor tak menang dalam 43 tahun. Indonesia tergabung dalam grup C bersama Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang dalam putaran ketiga kualifikasi kejuaraan dunia 2026. Lawan Indonesia yang jadi sorotan jelas Jepang, yang menduduki posisi tertinggi di level Asia. Duduk di peringkat 17 ranking FIFA, Jepang selalu lolos ke putaran akhir kejuaraan dunia sejak 1998. Dari 16 pertemuan kontra Jepang, Merah Putih hanya mencatatkan 5 kemenangan
kemenangan. Kemenangan terakhir yang dicatatkan Indonesia 43 tahun yang lalu. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di kejuaraan Asia 2023 lalu. Berada dalam grup yang sama, Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Indonesia juga bertemu Australia yang menaklukkan Merah Putih 4-0 di babak 16 besar kejuaraan Asia 2023 lalu. Dari total 19 pertemuan, Indonesia hanya pernah menang 1 kali atas Australia. Baik Jepang maupun Australia sama-sama tak kebobolan sepanjang kualifikasi putaran kedua, di mana Jepang membukukan 24 gol dan Australia 22 gol. Mampukah Indonesia mengatasi pertarungan di grup neraka ini, FIFA Mania? Halo, resmi Indonesia masuk ke grup neraka. Kira-kira masih optimis atau realistis nggak kita untuk mencapai Piala Dunia 2026? Nah, Indonesia bergabung di grup C, di mana isinya adalah tim-tim yang langganan main di Piala Dunia, yaitu ada Jepang, Australia, sama Arab Saudi, dan juga ada 2 tim lain, yaitu Bahrain dan Tiongkok atau Cina. Dan sistemnya kayak gimana? Jadi nanti peringkat 1 dan peringkat 2 akan lolos atau mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat 3 dan 4 di setiap grupnya akan diadu lagi di ronde ke-4. Sementara peringkat 5 dan 6 akan langsung otomatis tersingkir. Nah, untuk peringkat 1 dan 2, kalau kita ngincer itu sih kayaknya kurang realistis ngelihat lawan-lawannya ya. Jadi mungkin maksimal banget kita bisa incar peringkat 4 supaya bisa melaju ke ronde 4. Gue sih lumayan optimis kita bisa mengunci setidaknya peringkat 4. Kemudian inilah jadwal kita nanti di ronde 3, dan kita akan main home pertama kali itu lawan Australia tanggal 10. Dan itu sepertinya akan main di Surabaya, karena kita nggak bisa pakai GBK kan di tanggal itu. Dan untuk tanggal-tanggal lainnya yang main home, sepertinya akan main di GBK seperti biasanya. Dan gue nggak sabar banget untuk dukung timnas langsung di stadion. Gini, yang jelas gini, kita menuju ke ronde 3 ini sudah sangat pencapaian yang luar biasa, karena kita menjadi satu-satunya tim di Asia Tenggara yang lolos ke ronde ketiga ini. Jadi apapun hasilnya, gue udah bangga banget sama pencapaian dari skuadnya Sinteyong, timnas Indonesia kita. Dan berharap semoga kita bisa terus fight. Gue nggak muluk-muluk pengen masuk Piala Dunia atau segala macam, tapi kita pengen Indonesia mainnya lebih bagus, sehingga kita bisa mengunci lah, paling nggak peringkat 4, supaya kita bisa nonton timnas terus. Let's go! Masyarakat Thailand sebut timnas Indonesia hancur lebur di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Thailand dengan akun TikTok @2games.2 memberi sindiran kepada timnas Indonesia. Akun ini menyebut timnas Indonesia bakal hancur lebur di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hancur lebur katanya. Ini curhat ya. Thailand dulu hancur lebur ya. Gak dapat poin ya. Oh, dapat poin tapi kedudukannya di bawah ya klasemennya ya. Nih Thailand, aku kasih tahu bagaimana perjalanan timnas Indonesia di ronde ketiga nanti. Di pertandingan pertama 5 September menghadapi Arab Saudi di kandang Arab, draw. Indonesia menghadapi Australia di GBK, Indonesia menang 10 September. Bahrain versus Indonesia 10 Oktober 2024, Indonesia menang di kandang Bahrain. Cina versus Indonesia di kandang Cina 15 Oktober. Indonesia menang lah. Indonesia versus Jepang di kandang Indonesia 14 November. Indonesia masih menang. Nih tanggal 19 November 2024, Indonesia lawan Arab di kandang Indonesia, menang lah. Australia versus Indonesia di kandang Australia, kalah. Soalnya mereka di kandangnya tinggi-tinggi, supporternya juga banyak, dan kita kurang persiapan itu tanggal 20 Maret. Indonesia lawan Bahrain di kandang Indonesia, Indonesia menang 4-0. Indonesia versus Cina 5 Juni di kandang Indonesia, menang lah. Itu masih Thailand, tai. Jepang versus Indonesia di kandang Jepang, Indonesia kalah. Dengan begitu, Indonesia lolos grup. Baik itu juara ataupun runner-up. Lihat aja nih Thailand nih. Lihat Thailand ya, jangan curhat. Curhat kok. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Pisahkan pelatih. Wacana pisah pelatih Coach Nova Arianto gantikan Coach Sinteyong untuk pimpin timnas Indonesia senior di Piala AFF 2024 pada bulan November nanti. Ada wacana bahwa Coach Nova Arianto akan menggantikan Coach Sinteyong untuk memimpin timnas Indonesia senior di ajang Piala AFF 2024 pada bulan November nanti. Karena Coach Sinteyong harus fokus ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Tetapi Coach Nova Arianto ini juga sudah belajar banyak
ke Coach Sintayong. Makanya kita juga jangan heran timnas Indonesia U16 kemarin di ajang Piala AFF U16 permainannya hampir mirip dengan Coach Sintayong, taktiknya hampir mirip dengan Coach Sintayong. Jadi kalian gimana nih? Kalian setuju apa enggak nih kalau Coach Nova Arianto memimpin timnas Indonesia senior di ajang Piala AFF 2024 pada bulan November nanti menggantikan Coach Sintayong? Di mata Pak Irawadi, Sintayong ini udah berhasil belum? Pertanyaan mendasar. Dia udah pernah ngasih juara apa sih? Belum kan? Dia Piala AFF sekali runner up, habis itu semifinal 2 kali tuh. Artinya besok ada AFF nih Pak. Kan kita menghindar dari AFF. Kalau saya bilang menghindar itu bukan dengan alasan kita mau Piala Dunia T3. Iya, kalau saya lihat sih gitu Pak, karena Piala Dunia itu yang putaran pertama itu kan, yang sampai kita lawan Jepang itu kita selesai 23 November. Ya kan, AFF itu AFF 29. Sebenarnya kan bagus tuh, tinggal terusin kan? Tinggal terusin. Kan kita nggak mau. Ya kan? Karena kita nih udah luar biasa, kita merasa udah level kita Asia, nggak perlu AFF. Kita takut kalah sama Thailand, jadi ke levelnya turun lagi. Nggak, kalau saya bilang gitu begini lah, seperti Akmal ya, misalnya. Ini ada uang 10 juta. Ya. Ini ada uang di sini, ini yang tinggal ngambil 1 juta. Pilih mana? Ini masih mimpi nih. Ya saya ambil yang fakta aja, ada di depan mata. Ya kan? AFF kan kita itu buat kita sebetulnya sekarang ini fakta. Ya kan? Kita tinggal ngalahin Thailand. Kalau di atas kertas, bisa nggak kita ngalahin Thailand? Nah tapi kita nggak mau. Kita mau kirimnya yang U23 kan, kalau nggak salah kan. Padahal itu udah selesai. Itu udah pernah ngasih juara apa sama kita? Belum kan? Dia Piala. Sekarang Bapak aku tanya balik, Bapak udah pernah ngasih juara apa sama Indonesia? Ya, Bapak pernah ngasih juara apa sama Indonesia sebagai pemain? Terus 2000-an Bapak pernah jadi manajer timnas kan? Emang ngasih juara apa sama Indonesia sebagai manajer? Apa? Jadi Pak, jangan cepat kali ya menilai seseorang tanpa bercermin terlebih dahulu. Cermin dulu Pak, cermin ya. Mengkritik orang seenaknya saja tanpa melihat diri sendiri. Bapak kan juga pernah di timnas kan? Ya kan? Pernah juga di manajer timnas. Apa prestasinya? Itu dulu bilang. Kalau udah ada prestasi Bapak, baru Bapak bisa menilai Sintayong gitu loh. Dan apalagi ini yang dinilai soal AFF gitu loh, yang tidak ada value-nya. Nah, siapapun boleh berdebat dengan aku ya soal AFF ini ya. Bukti paling nyata itu adalah AFF ini dibanding Piala Asia jauh bedanya kan, nggak diakui FIFA ya kan, tak diakui FIFA, tidak masuk agenda FIFA ya kan. Nah sementara di bagian Amerika Tengah dan Utara itu ada namanya Gold Cup, Piala Emas CONCACAF. Nah itu diakui FIFA, mereka mati-matian untuk juara itu. Kenapa? Diakui FIFA. Yang lebih besarnya ini sekarang Copa America, Meksiko itu paling banyak juara Gold Cup, tapi mereka juga berusaha di Piala Copa America gitu loh. Jadi menurutku nggak usah terlalu menilai orang lain tanpa melihat diri sendiri. Ya kita evaluasi diri aja. Kalau memang mau mengkritik, tapi jangan sok merasa paling benar gitu loh. Kalau untuk AFF ya udah keputusannya di Pak Erick Thohir, turunkan tim muda. Nah, kalau mau protes sama Erick Thohir, jangan Sintayong mulu yang dibacotin ya. Sehat selalu ya, Timnas Indonesia Jaya.